Tanya saudara, bagaimana cacahan uang tersebut bisa sampai ke pembuangan sampah di Bekasi? Kita sudah terhubung dengan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso. Selamat sore, Pak Denny. Selamat sore Mbak Ilona. Ya, Pak, sudah dipastikan ya bahwa cacahan uang tersebut yang ada di TPS merupakan milik Bank Indonesia. Betul, dalam arti begini, yang perlu kami sampaikan adalah Bank Indonesia sekarang ini sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Mas Rido, itu tengah melakukan pendalaman ya atas temuan cacahan uang di salah satu TPA di wilayah Bekasi. Tentunya kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, apakah itu kepolisian, pengurus TPA dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Saya tentunya mengapresiasi concern dari Mas Rido tadi khususnya terkait dengan lingkungan. Dan kami tentunya ingin menggarisbawahi bahwa itu adalah uang asli dan juga sekaligus menepis kemungkinan ataupun berita-berita bahwa tumpukan itu adalah berasal dari uang palsu ataupun uang dari bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Demikian Mbak Ilona. Pak Ramdan, tapi pertanyaan gini, kalau memang itu uang asli dan sudah dikonfirmasi milik Bank Indonesia, kenapa bisa sampai di TPS liar? Bukankah pemusnahan uang yang tidak layak pakai harus punya tempat khusus? Tegas sekali ini. Jadi gini ya, tadi kan sudah kami sampaikan, kami terus akan melakukan pendalaman bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, ini Bank Indonesia melakukan pemusnahan. Jadi pemusnahan atas uang yang memang kita lihat dalam kondisi yang memang tidak layak edar. Tidak layak edar itu maksudnya termasuk uang yang lusuh, yang memang istilah sudah sulit dikenali gitu ya. Ada uang cacat, ada uang rusak, ataupun memang uang-uang yang memang sudah ditarik dari peredaran. Nah ini yang kita musnahkan. Nah pemusnahan uang rupiah ini itu bukan dengan cara meracik ataupun melebur, atau cara lain sehingga memang setelah hasil pemusnahan itu tidak lagi menyerupai uang rupiah, sehingga memang tidak bisa dipergunakan sebagaimana tidak bisa dipergunakan atau disalahpergunakan ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bank Indonesia selalu memastikan bahwa proses pemusnahan uang ini itu dilakukan dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang sangat ketat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga memang tadi tentunya kami terus akan melakukan pendalaman dengan pihak-pihak terkait, kepolisian, kemudian juga pengelola TPA dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan hal tersebut. Tetapi ini kami pastikan bahwa proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah sesuai dengan prosedur dalam hal pemusnahan uang rupiah. Demikian. Ya, Pak Ramdan, kita tahu memang setiap tahun Bank Indonesia pasti akan memusnahkan uang yang tidak layak edar, begitu ya. Tapi sekarang sekali lagi pertanyaannya, kenapa ini berada di TPS? Kalau memang sudah sesuai prosedur, harusnya uang-uang tersebut cacahan tidak ada di TPS liar. Jadi hasil evaluasi internal Bank Indonesia ada apa? Kenapa uang yang seharusnya dimusnahkan itu berada di TPS liar? Iya, jadi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Polisi dan juga disampaikan oleh Mas Rido, kita kan sedang akan melakukan pendalaman kenapa hal itu sampai di TPA yang dimaksud. Tetapi tentunya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses pemusnahan uang itu memang dilakukan secara ketat, dalam arti kami melakukannya secara SOP Bank Indonesia, dan tentunya kami ingin memastikan bahwa kenapa uang itu dimusnahkan, karena memang Bank Indonesia ingin bahwa uang-uang yang beredar itu adalah uang-uang yang memang kita sebut uang layak edar. Sehingga memang uang-uang lusuh yang memang
sedang yang memang beredar itu kita tarik kemudian kita musnahkan. Hmm. Yang perlu juga masyarakat tahu adalah ataupun semua pihak tahu adalah Bank Indonesia ini secara bertahap juga telah mengadopsi apa yang kita sebut dengan waste to energy dan juga waste to product terkait dengan pemanfaatan limbah tadi. Jadi istilahnya itu kita berupaya supaya limbah racik uang kertas itu kita kelola untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hmm. Jadi kalau kita bicara mengenai waste to energy itu melalui kerjasama pemanfaatan limbah racik sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik tenaga Ya, uap. ya. Jadi hasil racikan itu sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif pembangkit listrik tenaga uap. Mm-mm. Demikian juga kalau kita bicara mengenai waste to product, artinya memang bagaimana limbah uang kertas itu, limbah racik itu bisa juga dijadikan sebagai bahan-bahan souvenir. Yang ini sekarang kita coba galakan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia sehingga memang hasil limbah racik ini itu juga itu bisa dimanfaatkan untuk ramah lingkungan dan juga Ya. bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan istilahnya itu ada tambahan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Demikian Mbak Ya, Ilona. Pak Ramdan, koreksi kalau saya salah. Ada berbagai cara untuk memusnahkan uang yang tidak lagi layak edar ya. Misalnya itu dilebur atau mungkin dibakar, termasuk juga dicacah ya Pak. Seperti yang kita temukan di TPS, bahwa proses pemusnahannya itu sebenarnya sudah benarkah? Betul, betul. Hmm. Jadi sudah benar, tapi sekarang kita tinggal lihat ini kenapa uang yang dicacah itu nyampainya di TPS. Ya, jadi nanti sebagaimana yang saya sampaikan, kita akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut untuk nanti memastikan bahwa eh, bagaimana proses itu terjadi. Tetapi yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah proses pemusnahan uang itu memang sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan pengawasan yang ketat dan tentunya ini juga dalam rangka supaya bagaimana uang yang beredar di masyarakat itu tetap dalam kondisi yang baik. Demikian, Mbak Ilona. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Semoga segera kita ketahui apa penyebab kenapa uang tersebut sampai di TPS. Yang jelas saudara, yang namanya uang dari Bank Indonesia itu tidak boleh dibuang sembarangan. Begitu ya Pak Ramdan? Betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat sore Pak.